pakai Jadi kata-katanya adalah tendensius ya, aborsi. Jadi saya kira ini adalah ini sikap pengacara yang frustrasi dengan kata-kata. yang sudah diajukan. Oh iya. Anda frustrasi. Oh iya. Anda frustrasi. Kata-kata tendensius aborsi. Makanya tidak diterima itu Mereka maksudnya harus dijelaskan. Makanya kan mereka ini Apa yang dibela tidak seribu diterima pengacara itu? dan Yang model tidak kayak diterima begini. adalah Putusan permohonannya pengadilan yang telah digabung. Ya, permohonannya. katanya. Ini juga ahli Ini hukum bahaya saya ini. tanya. Ini bahaya. Di pasal mana, norma apa, apakah dia di KUHP, di SEMA, di PERMA, di Undang-Undang KPK, permohonannya tidak boleh digabung. Mekanismenya Ya. apa? Apa? Kalau Pasal permohonan 77 tidak diterima, mekanismenya apa? Pasal 77 Apakah kau maki-maki hakim? penetapan tersangka boleh diuji di pra-peradilan. Kau sudah semua digabung? kau lakukan di Kau situ. nggak ngerti kau. Gimana? Apa? Nggak ngerti. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Terjadi perdebatan panas antara pengacara Hasto yaitu Patra dengan Saur pada suatu forum diskusi publik yang dimana tema tersebut membahas tentang kasus Hasto yang dimana kemarin hakim telah memutuskan pra-peradilan Hasto dengan menolak, artinya Hasto tetap menjadi tersangka. Nah, sedangkan pengacara Hasto yang sepertinya menolak hasil tersebut dan Saur mengatakan bahwa sepertinya pengacara Hasto ini frustasi, kecewa. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Perdebatan antara mereka tak perlu lama-lama, kita lihat dan dengarkan sama-sama videonya sampai selesai berikut. Enaknya kan kita dari awal sampai akhir itu ada tuh di persidangan. Dalil KPK pengembangan itu udah mentah. Ya, bukan baking soda buat roti nih ngembang. Ya. Dalil KPK itu adalah adanya fakta baru, keadaan baru katanya. Kami tanya sama ahli, coba terangkan hukum acaranya. Yang dimaksud pengembangan atau fakta baru ataupun keadaan baru itu di bab mana dalam KUHP? Ketika kita menggunakan istilah adanya fakta baru dan keadaan baru, itu hanya ada di bab peninjauan kembali. Jadi nggak dikenal tuh pengembangan, fakta baru dan seterusnya. Ketika masuk proses tahap yang disebut penetapan tersangka, pasal 44 KPK menyatakan apa? Adanya penyelidikan dan penyidikan. Maka ada dua putusan di pengadilan negeri yang sama juga. Pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kalau penetapan tersangka mengambil alih dari alat bukti yang diperoleh dan atau ditunjuk sprindiknya orang lain, tidak boleh, tidak sah. Satu. Kalau penetapan tersangka tidak dimulai dari proses penyidikan, tidak sah. Itu belum diuji. Ya, maka saya bilang kalau memang putusannya itu dikabulkan, harusnya ini kan bola panas kalau dikabulkan, Pak. Makanya diaborsi nih, nggak boleh lahir bayi keadilan. Ini nggak boleh lahir keadilan. Karena jadi pakai kata-katanya adalah tendensius aborsi. Jadi saya kira ini adalah ini sikap pengacara yang frustrasi dengan kata-kata. yang sudah diajukan. Oh iya. Anda frustrasi. Oh iya. Anda frustrasi. Kata-kata tendensius aborsi. Makanya tidak diterima itu Mereka maksudnya harus dijelaskan. Makanya kan mereka ini Apa yang dibela tidak seribu diterima pengacara itu? dan Yang model tidak kayak begini. diterima adalah Putusan pengadilan yang telah digabung. Ya, digabung permohonannya. katanya. Ini juga ahli hukum bahaya saya ini. tanya. Ini bahaya. Di pasal mana, norma apa, apakah dia di KUHP, di SEMA, di PERMA, di Undang-Undang KPK, permohonannya tidak boleh digabung. Mekanismenya Ya. apa? Apa? Kalau Pasal permohonan tidak 77 diterima, mekanismenya ada apa? pasal 77 Apakah kau maki-maki hakim? penetapan tersangka boleh diuji di pra-peradilan. Kau sudah semua kau lakukan di Kau situ. nggak ngerti kau. Gimana? Apa? Nggak ngerti. Pasal apa yang kau gunakan? Pasal apa yang kau gunakan? Baik, kita ke Bang
Saur dulu, silakan Bang Saur. Jauh ini. Pasal apa yang menggunakan Nggak tahu kan, tempelannya? Patra. Kita gantian, Kau gantian. sudah Saur memberikan ya, dalil. Iya. ini Sebentar, tidak sebentar. diterima, bukan ditolak permohonan. Iya, makanya karena permohonanmu dibilang kamu buat 2 sprindik sudah telah diuji oleh hakim. Nah. Tidak Kalau- diterima putusannya. Makanya kalau nggak diterima, makanya kalian mau tersangka. Ada upaya lagi seharusnya. Apalagi mekanisme. Cari Yang mekanisme. namanya tidak diterima, penetapan tersangka atau tidak tersangkanya itu belum diuji, Pak. Makanya berkas Tidak ada makanya tidak diterima, bukannya makanya. Karena tidak diterima, status daripada tersangkanya Hasto adalah sah. Ya. Ini belum diuji. Bagaimana? Nah, karena tidak diuji. Yang sudah diuji itu 2 pengadilan. Bahaya ini. Ya. Bahaya. 2 pengadilan. Ada A, B, C, D. Ya. Ternyata yang D itu sudah kabur sampai hari ini. Lalu putusan pengadilan menyatakan bahwa yang A, B, C memang betul terlibat. Ya. Sampai inkrah nggak ada tuh namanya Z. Oke. Ya, nggak ada nama Pak Hasto. Oke. Itu fakta yuridis, maka boleh dong kita bertanya, benar nggak penetapan tersangka? Itulah yang kami uji. Iya. Jadi fakta yuridis Jadi juga yang intinya terungkap di ini- pengadilan. Oke. Hasto Sah adalah atau meminta tidak sah. supaya HP kemudian ditenggelamkan. Yang bilang saya itu kan KPK, HP. Pak. Loh, udah diuji di pengadilan. Gimana sih? Ini suka-suka gimana sih? Siapa yang suka-suka? Masa pengacara Ini nggak ngerti telah tidak diuji. diterima atau ditolak? Mengapa sah sampai detik ini dia mau ngomong itu adalah Sah Hasto adalah sebagai berdasarkan versi tersangka. KPK. Ya, makanya saya bilang KUHP itu jangan dibaca hanya kewenangan yang namanya penyelidik dan penyidik, jangan. Kalau itu nggak usah kita ngomong, sudah ada wewenangnya, sudah ada yang namanya kekuasaannya, nggak usah kita omong, ya. Oke. Maka kita membaca KUHP, membaca undang-undang KPK, tentu juga ada yang namanya perlindungan hak asasi manusia di situ. Oke. Ya, sekarang kan pertanyaannya cuma begini aja sebenarnya yang mau ditanyakan. Ini permohonan tidak diterima, mau diajukan lagi nggak? Nah, Kan ya. gitu. Langkah Anda apa? Iya kan? Iya. Nah, tergantung bahasa dong kalau itu. Oke. Tetapi kalau dibilang sah, ya sah berdasarkan KPK. Gini, tapi kan ketika hakim tunggal memutuskan menolak gugatan pra Ini yang peradilan, salah Bapak dari awal. Jangan bilang ini Kemudian, permohonan ditolak. tadi kita sama-sama mendengarkan loh. Kita sama-sama mendengarkan. Permohonan tidak diterima. Dengan tidak diterima sah Ya kan? nggak tetap tersangka. Versi KPK. Gimana sih? Oke. Undang-undang. Bang, maksud Bentar. Anda itu maksudnya apa kan? Bang Patra bilang sah. Undang-undang. Kecuali kalau ada ya Untuk permohonan kasus tersangka ini. bukan dia, Ya, KPK. permohonan ini Dia di pengadilan bisa. tidak Di pengadilan ini kan sebutnya kan menguji Ya, masih penetapan ingat, ya. tersangka itu kan? Makanya sah Mahasiswa, tersangka. ingat, ada perbedaan namanya putusan tidak diterima dengan putusan ditolak. Baik. Kalau putusan diterima, berarti yang sah itu masih versinya KPK. Belum diuji di pengadilan. Gitu loh, ya. Jangan nanti kalau Anda tidak dosennya sepahamnya Oh, gimana? pasti. Karena Dosennya kan nanti demi ya, keadilan ya. berdasarkan Itu ketuhanan dimengerti. Yang Maha Esa Ya kan? diputuskanlah Tidak di diterima. pengadilan. Oke. Bukan di kantor KPK. Oke. Tidak diterima. Bahwa status penetapan tersangka oleh KPK adalah sah. Oke. Versi KPK. Kecuali Jadi teman-teman mahasiswa jangan sampai salah, nanti nilainya D. Oke. Ada perbedaan ya. Ada Oke. perbedaan antara putusan tidak diterima dengan putusan ditolak. Oke. Itu jangan salah, Bang jangan Patra, diikutin yang lain. artinya saat ini apa yang akan dilakukan adalah tergantung kembali lagi kepada Pak Hasto. Iya dong, saya ini kan penasihat hukum diberi Oke. kuasa. Oke. Nggak boleh saya jalan sendiri. Oke. Ya tentu kita kembalikan nanti ke Oke. Mengenai Mas- tadi yang disampaikan oleh Bang Saur tadi sempat ada spill sedikit. apa itu? Akankah ini juga menjadikan ruang juga di luar persidangan terkait dengan Wah, kalau saya ini lawyer itu ya advokat. tadi ada advokatus. menyinggung soal Rusia bukan? Oh iya. Iya. Waduh. Anda minta itu juga di Oh iya, karena kan mereka ini menarasi-narasikan Oke. ini adalah politik, ini macam-macam Oke. gitu loh kan. Oke. Akan kita bongkar. Itu kan sudah terbuka di publik. Oke. Dan saya kira juga supaya ada punya moral daripada apa yang telah dikampanyekan, yang telah heboh, saya pikir itu juga didorong. Ya. Apa Bang sesungguhnya? Saur, tapi dalam kasus ini ada kepentingan politis nggak menurut Anda? Atau ini memang murni hukum? Lah, gini loh, saya ini praktisi hukum Oke. ya, tidak punya keistimewaan saya ini menilai dari sisi politik. Oke. Tetapi seorang praktisi hukum menarik
Misalnya kalau ada tuduhan-tuduhan politik misalnya, kalau kita kan harus merajut ini dalam bentuk bukti. Ya. Nah, yang kita lihat kasus ini kemudian dituduh politik. Nah, di persidangan kan sudah dijawab oleh KPK. Pada saat itu Firly Bahuri yang berkuasa siapa? Adalah partainya Hasto, sekjennya PDIP. Presidennya siapa? Kadernya PDIP. Oke. Nah, siapa yang berpolitik gitu loh. Oke. Tetapi bukti-bukti ini saya kira tidak bisa dibantah. Oh, itulah terjadi pada saat itu. Nah, kalau misalnya dituduh orang berpolitik atau KPK berpolitik. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat cuplikan video perdebatan panas antara pengacara Hasto yaitu Patra dengan Saur, yang dimana sepertinya Patra ini tidak menerima hasil putusan hakim yang menolak, dan artinya setelah hakim mengatakan itu sepertinya pengacara Hasto itu tidak menerima dan kecewa dengan hasil putusan hakim. Dan tentu saja semua tahu, publik tahu bahwa Hasto mempunyai peran pada kasus Harun Masiku. Nah, sebagaimana pendapat dari Presiden Bapak Prabowo Subianto pada saat kegiatan Muslimat bahwa tidak ada yang boleh kebal hukum di pemerintahannya dengan Gibran. Artinya apa sahabat-sahabat? KPK menang di kasus Hasto, dan rakyat semua tahu bahwa Hasto mempunyai peran di kasus Harun Masiku. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah ini. Artinya jangan ada kebal hukum. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.